Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa amma ba'd. Nah, Alhamdulillah di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita akan mempelajari hadis kedua. Yang mana anak-anak Ustadz, kita kemarin sudah mempelajari hadis pertama, jadi kita akan masuk hadis kedua. Nah, di hadis kedua ini Ustadz akan bacakan hadisnya dan Ustadz akan menjelaskan sedikit maksud dan tujuan hadis. Ya, jadi hadis kedua ini berjudul hadis rukun Islam. Nah, bunyinya bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadhana. Artinya, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, haji, dan puasa. Puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, sebelum kita membahas rukun Islam, yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil yaitu agama Islam ini ibarat seperti bangunan, ya, yang dibangun di atas 5 landasan atau 5 pondasi, ya, atau yang kita kenal dengan rukun. Nah, ini rukun Islam. Artinya satu pondasi rusak atau satu pondasi tidak kokoh, maka kelima-lima pondasinya akan hancur, ya. Yang kedua, rukun Islam tersebut adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan solat. Yang pertama itu kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga menunaikan zakat. Keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima berhaji bagi yang mampu. Karena kan haji tempatnya jauh, jadi bagi yang mampu haji itu diwajibkan. Adapun yang ketiga, kalimat syahadat mengandung 2 persaksian. Yang pertama la ilaha illallah, yakni persaksian keimanan seorang tentang Allah yang merupakan satu-satunya ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Tidak boleh menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah, yakni persaksian kita bersaksi bahwasanya Nabi adalah Rasul Allah dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu wajib kita ikuti dan kita teladani sunnah-sunnahnya. Ya, kita beriman kepada kerasulan Nabi, ya, dan membenarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, apalagi hadis-hadis yang sahih dari beliau, dan mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu 2 makna syahadat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat utama orang untuk masuk Islam. Jadi kalau mau masuk Islam, syahadat adalah syarat utama, barulah yang lain mengikuti. Ya. Konsekuensinya kalimat syahadat ini adalah tauhid, ya, lawan dari syirik. Ya. Jadi ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga syirik, ya, syahadat tadi terbagi 2, begitu juga dengan syirik. Ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Ya, perbedaannya, syirik besar ini ketika kita lakukan, kita bisa keluar dari agama Islam. Walaupun kita sudah masuk Islam, tapi kita melakukan syirik besar, maka kita secara otomatis telah keluar dari agama Islam. Ya, adapun syirik kecil, ini juga perbuatan yang diwanti-wanti oleh Nabi, ya, beberapa syirik kecil yang harus kita hindari. Karena syirik kecil ini juga berbahaya, ya. Bisa
menjadi perantara kita untuk melakukan syirik yang besar. Kemudian selanjutnya mendirikan sholat 5 waktu, itu rukun yang kedua ya. Itu yang wajib adalah 5 waktu, sholat 5 waktu. Ya, jadi ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia wajib mendirikan sholat 5 waktu, itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ada zakat. Zakat ini adalah pengambilan harta tertentu dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi zakat ini adalah harta yang kita berikan setiap tahunnya, yang namanya zakat fitrah, dengan takarannya atau dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu wajib kita keluarkan setiap tahunnya. Yang namanya zakat fitrah ini ditunaikan biasanya di akhir bulan Ramadan. Jadi ketika habis bulan Ramadan kita mau masuk ke hari raya, itu biasanya ada namanya zakat fitrah. Ya. Adapun zakat mal itu ditunaikan setelah mencapai haul. Ya. Yang tadi ya, zakat mal itu wajib kita tunaikan setelah batas waktu sudah tercapai ya. Kalau untuk harta kan ada batasnya. Kalau harta kita sudah sebanyak ini, ada zakat yang wajib kita keluarkan. Jadi ada zakat mal yang wajib, kemudian ada zakat fitrah. Kemudian berpuasa. Berpuasa ini menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan ya, dari terbit fajar sampai waktu terbenamnya matahari. Nah, ini terjadi ketika bulan Ramadan. Maka orang Islam, orang yang beragama Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir itu ada haji. Haji ini perjalanan ibadah menuju Baitullah Ka'bah di Makkah dengan ritual atau manasik yang telah ditentukan oleh agama. Jadi ada beberapa manasik yang harus kita lakukan ya untuk melakukan ibadah haji ini. Termasuk salah satunya perjalanan tadi. Dan perjalanannya ini sangat jauh ya kalau dihitung dari tempat kita tinggal ya. Maka ibadah haji ini sesuai batas kemampuan orang. Dia mampu atau tidak. Mampu dalam maksud di sini adalah mampu itu meliputi kesehatan, kemudian harta, bekal selama perjalanan. Kalau dia bisa mampu, masih sehat dan hartanya ada, istilahnya hartanya untuk pergi ke sana ada, maka itu wajib. Tapi kalau orang tersebut belum punya harta atau bekal untuk perjalanan menuju haji tersebut, maka tidak apa-apa. Seorang tersebut tidak melaksanakan haji, karena haji ini bagi yang mampu saja ya, dalam dua hal ya, mampu dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan mempunyai bekal harta selama perjalanan haji tersebut ya. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.